welcome back. Bukan welcome back. Welcome dong. Oh iya bener Welcome. banget. Kita Welcome. ada di podcast Sunnews 2. Perdana ya, Cel. Perdana dong. Banget. Deg-degan banget. Iya nggak sih? Karena ini perdana seperdana itu, guys. Ini pertama kali banget Sunnews 2 ngadain podcast. Dan tentu saja karena ini perdana, tamunya juga Spesial. Siapa ya? Udah ada di kamera ya, tapi nanti Duh. ya. Tapi sebelumnya perkenalin dulu, aku Lana dan aku nggak sendirian. Dia ditemenin sama aku, Chelsea. Jadi kita hari ini bakal seputar kayak sharing-sharing aja Sharing, kali ya. Sharing-sharing aja, terus apalagi kita udah sekolah di sini kan. Betul. Nah, tamunya ini benar-benar spesial banget nih guys. Seperti yang bisa dilihat di samping aku sama Chelsea. Ada siapa? Oh. Mungkin udah pada tahu kali ya. Yes, bener banget ada Pak Agung. Wuh. Makasih. Wuh. Ini ada penonton juga guys di belakang kamera yang mau ikut menyoraki. Sebelumnya terima kasih banget buat Pak Agung yang udah bisa jadi tamu ya. Tamu perdana kita. Perdana di SMP di Sunnews podcast ini. Yes, bener banget. Bapak boleh memperkenalkan diri? Dulu, Pak. Terima kasih Chelsea dan Lana. Nanti dulu ini spesialnya dari mana ini Pak Agung kok disebut spesial ini? Dari Spesial, curiga Pak. ini. Kenapa? Spesial dong. Spesial Pak, ini perdana loh, Perdana Pak. dong, Pak. Perdana loh, Jadi Pak. spesial. Spesial Pak gitu. Ini pertama gitu. Pertama bakal ngadain ini podcast gitu. Jadi tamunya itu Bapak, bukan Oh guru begitu, lain. baik. Terima Mungkin- kasih Chelsea sama Lana. Perkenalkan, tadi sudah disebut sih sebenarnya namanya juga ya, Pak Agung. Apalagi ya? Yang ngajar apa Ngajar Pak apa, di Pak, di sekolah. Ngajar Siapa apa? tahu yang nonton bukan dari Iya. sekolah kita. Yes, bener banget. Oh, Atau oke. calon ya, Cel. Calon yang masuk ke SMP Iya, Sunnews bener 2. banget. Pak Agung guru ya? Iya, guru. Guru dong, Di guru SMP Sunnews dong. 2. Ngajar apa Pak? Ngajar Sebagai apa? juga Sebagai apa di gitu. sekolah? Sampai dengan tahun ini ngajar kalian berdua ngajar PPKN ya. Yes. Iya. Ngajar PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kebetulan juga dapat tugas tambahan. Tugas tambahannya itu sebagai stafnya Bu Eva kepala sekolah Iya. kita, Ya iya tapi dong. bidangnya kurikulum. Kalau Pak Asep yang di sana itu kesiswaan. Oh. Jadi begitu. Saya nggak tahu ini jadi spesialnya di mana sebenarnya. Spesialnya nggak ada di mana-mananya sih. Tapi ini karena perdana jadi kita bilangnya spesial. Oke, siap. Spesial. Ntar kalau misalnya Pak Josian di sini atau Pak Asep di sini Pasti sama dibilang spesial juga. Pak. Jadi semuanya spesial. Iya, Iya semuanya dong, spesial spesial dong. semua. Untuk- Ada tempat di hati kita. Untuk semuanya yang spesial juga di sini ya. Iya dong. Oke, siap. Nah Pak, jadi kita bakal mungkin Bapak pengen apa ya, kita mungkin kayak punya pertanyaan buat Bapak atau Bapak punya pertanyaan, kita pokoknya sih sharing aja. sih Pak, berbagi pengalaman juga, bagi-bagi di sini. Menurut Bapak apa pengalaman menarik Bapak setelah mengajar di Sunnews? Yes. Sunnews. Paling menarik. Pengalaman menarik apa ketika mengajar di Sunnews? Wah, ini berarti harus cerita dulu ya. Iya dong. Cerita dulu karena Pak Agung sebenarnya juga mengajar di Sunnews ini tempat tugas yang saat ini. Tapi sebelumnya Pak Agung tuh ngajar di beberapa tempat. Ya, pernah di Santo Yusuf Sulaksana, kemudian di Tasikmalaya, lalu Wah, jauh. 5 tahun sebelumnya di Pandu ketemu dengan Lana waktu Lana SD, dan TK, sejak Pak. dari TK SD itu ketemu dengan Lana, lalu 2016 sampai dengan hari ini itu ngajar di SMP Santo Yusuf 2 Jalan Jawa. Jadi udah hampir 5 Udah 5 tahun tahun ya ya? Pak. Iya, betul. 5 tahun dari sini. Wow. Sudah hampir 5 tahun betul Ya, di sini. cepet Pengalaman menariknya apa ya kalau bicara tentang SMP Santo Yusuf Jalan Jawa 2, terus terang bukan juga soal membandingkan, tetapi bahwa ketika Pak Agung mengajar di berbagai tempat, justru disinilah yang kemudian Pak Agung merasa bahwa ya Pak Agung sebagai guru itu bukan siapa-siapa kalau tanpa kalian-kalian ini yang menjadi siswanya yang kemudian lebih explore. Artinya apa? Pengalaman di sini itu justru memberi pelajaran buat Pak Agung untuk bagaimana caranya sebagai guru justru lebih banyak memberi kesempatan kepada kalian berdua
kepada semua murid-murid Pak Agung itu untuk explore. Ya buktinya Sekarang Pak Agung spesialnya ada di sini. podcast perdana ini karena eksplornya kalian, Iya. ini ide kreatifnya kalian, ini ide gilanya kalian untuk menyelenggarakan ini, dan ini pengalaman yang menarik buat Pak Agung sebagai guru. Dari 2003 sampai sekarang berarti berapa tahun? Udah 17 tahun 18 tahun. Iya, 16 tahun. 18. 18 tahun. Mungkin Oke. waktu sebelum-sebelumnya gestur sebagai guru, makanya dikenalnya sebagai guru galak gitu ya. Auranya beda. Auranya Karena beda. udah lama ngajar ya. Tetapi justru ketika belajar di sini bersama-sama dengan kalian, justru Pak Agung juga belajar. Ini pengalaman menarik sebagai seorang guru. Ketika memang memberi kesempatan kepada anak-anak yang luar biasa ini untuk kemudian yuk explore. Dan terjadilah hari ini contoh konkret sebenarnya. Makanya kenapa Pak Agung ketika dihubungi oleh kalian berdua mau untuk podcast pertama, karena ya ini gawenya kalian gitu ya. Ini gawenya kalian. Kalau Pak Agung cut takutnya malah nanti nggak jalan. Makanya terus nanti podcastnya ya. Harus Begitu. semangat. Semangat. Itu yang menarik kalau sebagai guru. Kalau nih Pengalaman. Pak, online dan offline nih Pak. Apa? Nah, offline dan online ini menarik juga. Iya, Ini menarik betul. juga. Pasti, Ini Apalagi kita belum Kita pernah ya. nggak pernah offline, sekolah offline bareng-bareng sama nggak teman-teman pernah kita. semuanya. saya kira semua orang termasuk Pak Agung itu beradaptasi dengan banyak hal Yes. Betul, ketika betul banget. offline dan online. Yang nggak bisa dipungkiri ya, Iya, pasti. pengalaman Pak Agung sebagai guru yang udah belasan tahun ngajar yang situasinya normal, ketemu dengan anak-anak, kemudian sekarang harus belajar secara jarak jauh, pasti ada hal yang dulu mungkin menjadi sesuatu hal yang selalu dipegang gitu ya, tetapi kemudian harus dirubah, yang rubah mindset, yang rubah kebiasaan, yang rubah harus mau belajar banyak hal. Maka tadi di awal kan Pak Agung sempat nanya-nanya ke kalian sebenarnya podcast itu apa sih? Artinya menariknya itu ketika situasi seperti ini Pak Agung pun juga harus belajar untuk membuka banyak hal, belajar dari kalian-kalian yang lebih muda ini. Memang pasti ada juga sisi prihatinnya gitu ya, kita nggak bisa bertegur sapa, kita nggak bisa dekat secara emosional, relasinya itu nggak bisa yang kemudian ya langsung begini. Jarak jauh itu pasti komunikasi dan interaksinya agak sedikit terhambat lah gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang menarik, pengalaman kita semua gitu ya, PJJ lalu offline online gitu ya, seperti itu. Mungkin Lana dan Chelsea pun juga mengalami hal yang sama. Pasti ya? ngerasain. Pasti ya. Susah ya. Susah banget. Susah banget. Apalagi kita angkatan corona. SD Iya, lulusnya SD di kita rumah, Pak. lulusnya Online, online. Dan sudah dari tahun pertama masuk Dari tahun kalian pertama. belum pernah ke Belum sekolah pernah kan? ketemu. Kayaknya baru kemarin ya ANBK Iya, ya kita iya. baru ketemu banyak teman lagi. Saya ingat Lana ketika masuk itu cerita, Pak saya baru merasakan sebagai siswa Iya, ketika Pak. baru pertama kali masuk ke sekolah pakai Pakai seragam. Seragam Jadi lengkap itu- Pak. Itu jati dirinya sebagai siswa benar-benar kerasa ya. Iya. Saya di Betul. rumah kan kadang cuma pakai ini. Mungkin Atasan ada yang doang. sama, Ada ya, atasan mungkin doang. ada yang sama nih kayak kita-kita pakai atasan Atasan doang, bawahannya bawahan Celana pendek. rumah. Kan nggak kan terus nggak belum tentu ada yang mandi gitu kan. Iya, belum tentu ada yang mandi, terus ada yang off cam terus nggak pakai seragam. Bisa ambil makan. Bisa tuh, ngambil bisa. makan sambil Ya, tiduran. kita kasih tahu guru juga ya kelakuan kita. Wah, kita membuka aib sendiri ya. Loh, Iya. percaya nggak yang kamu lakukan juga mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Iya. Ya, Pastilah Pak, kayak buat Bisa apa? jadi mungkin Bapak Ibu guru ketika ngajar di rumah jarak jauh bisa jadi pakai atasannya seragam. doang, Iya, atasannya rapi doang. bawahannya pakai bawahan Karena celana. kamera kan cuma segini. Iya Bahkan dong. segini nih. Segini aja bisa. Ada kok kamera yang cuma segini. Segini lagi. Itu cerita-cerita menarik juga di balik kamera. keprihatinan PJJ ya, Iya. tapi Betul. ada sesuatu yang bisa diceritakan menjadi bahan gurauan, tapi ya itu menjadi pengalaman yang menarik gitu ya, pengalaman yang menarik. Iya, Termasuk Pak Agung pun kalau ikut webinar, acara-acara seminar jarak jauh yang diselenggarakan di yayasan apa kadang-kala juga atasannya aja kelihatan skill gitu ya, rapi, bawahannya siapa tahu gitu ya.
Yang Tapi- tahu cuman Tuhan sama orang yang di Iya. rumah aja. Nah, itu betul. Yang Yang lihat. tahu cuma Tuhan dan Nah anak-anak di ini rumah. kuncinya di sini nak. Artinya semuanya sekarang dikembalikan ke setiap individu. Betul. Iya, benar banget. Tanggung Individu, ya. jawabnya ke Tanggung jawab setiap individu. individu. Karena setelah di balik layar itu orang lain nggak banyak tahu, termasuk bapak ibu guru ketika Betul. ngajar. Intinya kamu mau serius, kamu mau rajin, kamu mau rapi, kamu mau tepat waktu, kamu mau disiplin, kamu mau on cam, kamu nggak off cam, itu diserahkan ke masing-masing pribadi. Jadi Iya, betul. justru ini pelajaran yang boleh diambil sebagai bagian dari yang penting ketika situasinya PJJ. Kalau sekolahnya langsung, Lana, kenapa seragam kamu? Nah, kan Iya, langsung bener. ditegur. Chelsea, Kenapa rambutnya seragamnya? acak-acakan, langsung ditegur. Tapi kalau di rumah, semuanya diri sendiri ya. Iya, ini tanggung jawab ini diri sendiri. ini salah satu keistimewaan mungkin selama PJJ, ya begitu. Jadi Apalagi tanggung anak-anak jawab SMP pribadi. harus mandiri ya, nggak- Betul. belum lagi yang nggak ada orang tuanya di rumah, Benar, mungkin buat yang kerja. Iya, Karena betul. nggak semua orang sekarang orang tuanya kerjanya dari rumah, work from home. Betul. Mereka harus benar-benar mandiri sih, kita aja mandiri, susah untuk belajar ngatur mandiri waktu. dari SMP. Nih Pak, berarti Bapak semangat banget dong Pak buat PTMT Pak. Semangat, semangat artinya gini. Kemarin kebetulan hari Jumat tuh pengalaman perdana juga Pak Agung PTMT dengan kelas Ngajar. 9. Nah, Dengan kelas 9. Seorang Pak Agung saja ketika tahu bahwa besok hari Jumat akan ngajar kelas 9 perdana sekalipun dengan kelompok kecil, itu mencoba mempersiapkan bagaimana caranya supaya proses interaksi komunikasi yang selama ini jarang terjadi ketika PJJ itu ya gimana caranya tetap terjalin antara anak-anak yang di rumah dengan anak-anak yang di sekolah, ya. ya gitu. Makanya kemarin Pak Agung itu coba setting kelas itu dengan kameranya kamera yang tripod, jadi mobile, dibawa ke sana kemari ya, kemarin dengan Alma dengan Sila seperti itu. Artinya PTMT menjadi kerinduan bagi Pak Agung sebagai seorang guru, pun menjadi kerinduan untuk kembali ya tadi bagaimana belajar yang interaktif, belajar yang komunikatif. Sekalipun ketika PJJ pun juga tetap berusaha untuk selalu komunikasi gitu ya. Kata kuncinya cuma satu, bagaimana menciptakan suasana nyaman saat belajar, Betul, betul Bener banget. apapun situasinya. Iya. Karena di rumah juga mungkin ada yang nggak nyaman ya Iya. sekolah di Nah rumah. ini justru Pak Agung penasaran nih, kalau Chelsea sama Lana ketika belajar sama Pak Agung nyaman apa enggak? Jangan-jangan Aduh, deg-degan juga. Enggak sih kayaknya. ada deg-degannya, ada enggaknya. Mungkin ya enggak sedeg-degan itu kali Pak Iya, buat nggak belajar sedeg-degan lah. pas ditembak sama pacar ya guys. Beda. Kalau misalnya ngajar lah pasti kayak ya udah biasa lah, Udah kita biasa. udah dari Udah TK, adaptasi karena iya. kita udah 2 tahun ya di sini. Ya maksudnya kalau untuk belajar sendiri kan dari TK gitu Iya. kan. Cuman yang emang bikin beda Zoom. Betul. Apalagi waktu awal-awal tuh gaptek Pak kita Pak. Kita gaptek. Gaptek orang tua banget. yang tahu gimana caranya. Kadang orang tua juga mungkin ada orang tua yang gaptek juga betul. nggak ngerti gimana ini. Tapi aku lebih kasihan sih kalau teman-teman yang pakai HP Pak. Iya benar. Itu Yang nggak ada aduh, itu device-nya. pusing sih Pak. HP kalau pakai laptop sama komputer lah masih mending lah, iPad, tab masih mending. Tapi kan kalau HP cuman kecil segini, kamera kan kalau zoom kalau di komputer bisa lihat semua. Sedangkan kalau ini kan harus di slide dulu Iya, betul. baru kelihatan semua gitu Pak. Itu dari sisi sarana ya. Kalau Iya. misalnya yang kalian alami nih sebagai siswa SMP Santo Yusuf 2, pengalaman apa ini yang buat kalian mungkin ini excited, ini mungkin pengalaman yang unik gitu ya yang kalian temui di sekolah kita ini, sekalipun belajarnya PJJ misalnya. Banyak yang pasti Banyak Pak. pasti. Apa misalnya? Kita dapat teman-teman baru, pastinya dapat Yes. teman-teman baru meskipun kita nggak pernah ngelihat mereka, kita pernah ngelihat mereka di Zoom, terus kita banyak interaksi lah kayak main game yuk, mabar Yes, yuk, bener-bener. kita teleponan yuk, kita cerita-cerita yuk, hari ini ada apa, Iya. ngerjain tugas bareng yuk bener-bener. gitu. Jangankan itu Pak, mungkin kalau untuk acara ya
Maksudnya karena aku kebetulan sama Chelsea juga anggota OSIS ya, gitu kan. betul. Sebenarnya kayak mikir gitu OSIS Kita online. ngapain ya? Ngapain susah banget Pak kan, karena bingung gitu karena kita cuman keterbatasan sarana kan Pak, cuman di lewat Zoom doang. Terus kita harus ngapain nih biar bisa heboh gitu Pak. Karena susah kalau sini kan, kalau kita bikin acara orang lain dengar, orang interaksi yang satu sama lain. Sedangkan kalau kita di Zoom online tuh kan mute Pak semua Pak. Iya, kalau misalnya ngomong-ngomong semuanya ntar tabrakan. Iya bener banget, delay lah segala Iya, macam betul. lah, nge-lag lah, udah sih Pak. Banyak kondisi-kondisi yang kita nggak bisa Iya. pungkiri lah ya. Kalian ngelihat itu semua sebagai apa? Sebagai beban, sebagai apa ya? Tantangan gitu. Karena kan terus terang kan yang lebih tahu situasi di rumah kan kalian ya, sebagai siswa ya. Maka kemudian kadangkala sekolah ketika ada event tertentu, kita mau menyelenggarakan pesta rakyat nih 17-an, tapi yang kemudian sekolah lakukan biasanya mengembalikan ke kalian dulu. Iya. Nanya dulu kira-kira mau dibuat seperti apa. Ketika ada seperti itu, gimana perasaan kalian? Seneng juga karena kita anaknya suka banget berinteraksi. Jadi Ya, bener. kita bakal nyari ide semeriah mungkin, segila mungkin. Ya. Mungkin kita bisa lomba kerupuk kayak Iya kemarin. bener banget, lomba kerupuk. Itu Bisa juga main menyenangkan. Mobile Legend bareng. Dan lain-lain lah. Sebenarnya dengan hal sekecil apapun, misalnya cuman ngobrol gini doang tuh di Zoom tuh yang kayak breakout room aja, kita ngobrol berdua atau apa tuh kayak itu udah bisa makin dekat gitu Pak. Karena kadang kita nggak tahu kan, ada sekarang nih banyak anak yang cuma off cam gitu, teman-teman tuh banyak off cam, jadi kita kayak, terus kalau mic juga di mute, jadi kalau ditanya juga kadang nggak dijawab, kita kan nggak tahu juga kondisi dia di rumahnya kayak gimana gitu. Tiba-tiba PTMT, siapa tuh? Iya bener banget. Siapa tuh? Kita Tinggi nebak-nebak banget. nama jadinya. Ih kok kamu tinggi banget sih. Kok tinggi banget sih? Oh my god. Gak nyangka. Iya, kelihatan. Iya, tinggi banget. Kadang kan cuma lihat matanya nih, Pak. Iya, matanya. Jidatnya ada. Jidat ada yang rambutnya doang. Iya, ada Masa rambutnya kita kenalin rambut ya kan? Dikenalin nama aku. Nama aku gitu. Cuman itu sama nama doang kan di Iya. Zoom. Habis itu udah nggak ini lagi. Terus pas di sini kayak, oh ini tuh orangnya, cuman terus lihat postur tubuhnya setinggi apa kan nggak pernah Kaget ya? tahu Kaget, gitu. kaget. Kalau mau berdiri pun kita nggak bisa ngitung ngukur gini kan, nggak bisa Iya. kan. Kan jauh-jauh. Jauh-jauh bener. Sekarang juga kalau ketemu gemes pengen salaman, pengen Iya. pelukan, tapi kayak Nggak bisa. Nggak boleh. jaga jarak gitu. Ini juga kita menetapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak Bener juga. banget. Nah, nih Pak ya. Nih yang di belakang kamera pada ngakak nih guys. Astaga. Kebetulan kita itu disaksikan oleh ribuan Oleh penonton ribuan ya. orang, 10.000 orang nih guys ada di depan kita. Kok ribuan, katanya protokol kesehatan diterapin, kok Iya, ribuan tapi orang. jaga jarak terjadi. Iya, jaga jarak ini. Rooftopnya luas. Sampai stadion Gede Bage sana. Iya. Jauh ya Pak ya. Jaga jaraknya harus kayak begitu ya. Anda. Oh, iya, Amin. Justru ini yang juga Pak Agung penasaran kalau dari kalian sebagai siswa gitu ya, sebagai siswa ketika belajar dengan cara kita yang seperti ini. Artinya mungkin juga yang tidak strength akademisnya terus, tapi malah kalian tuh selalu diajak untuk explore, diberi tantangan. Itu gimana sebenarnya? Merasa Ya. aduh kok gini sih, aku kok sekolah nggak dapet apa-apa sih, belajarnya Kadang-kadang ada Ya, pasti pikiran. pasti pernah lah dapat pemikiran kayak nggak dapat apa-apa lah sekolah, ngapain sih sekolah online gitu. Maksudnya banyak loh anak-anak, maksudnya anak-anak TK nih ya, maksudnya banyak nih ya di beberapa sekolah tuh mereka memilih untuk keluar sekolah Pak. Jadi ngapain mereka di rumah TK, anak TK suruh bikin apa kan, mereka banyaknya ini kan kayak praktek gitu kan, buat apa, jadi mereka keluarin aja dulu anaknya, nanti kalau udah mulai tatap muka baru dimasukin, biasanya sih gitu Pak. Kadang-kadang merasa bingung nggak dengan cara Bapak Ibu guru ngajar di sini? Ke Pak Agung aja. Lumayan bingung karena ada Masa? kalanya
ada kalanya bapak ibu guru tuh ada tiba-tiba ntar serius, terus Iya, tiba-tiba bener ntar banget. lu ngelucu. Iya, bener Tuh kita banget. yang kayak, hah, semendadak ini pergantian suasananya. Ya, terus kayak tiba-tiba awkward ya, krek. Aduh. Terus tiba-tiba, nah kita lanjut ke materi. Kita lanjut ke materi gitu. Oh. Langsung gitu. Lanjut. Ada ke materi. bingungnya juga. Iya. Ya, tapi kan tergantung guru sih kan. Iya, Setiap tergantung gurunya. guru-guru juga beda-beda. Cara ngajarnya kan, pasti iya. beda. Ada satu saat juga kita harus serius, ada satu Betul. saat kita ini. Kan ada tuh sebagian anak barangkali yang kemudian kalau belajar itu pokoknya buku. Nah, iya Pokoknya benar. buku ya, textbook pisan gitu ya. Cara belajarnya ya. Ini cerita aja kan kemarin kelas 8 ya kita belajar PPKN tentang apa? Peraturan di Peraturan. rumah. Betul, tentang peraturan. Iya. Betul kan? Betul. Untuk mengartikan peraturan saja itu justru Pak Agung kan bertanya ke kalian kan, Iya, betul. bukan Pak Agung yang jelaskan ya. Yes. Iya. Sok menurut kalian peraturan itu sebenarnya apa? Ya. Lalu kemudian saling cerita, kemudian dari saling cerita itu kita ambil kata kuncinya, lalu dari kata kuncinya itu kita rangkum menjadi satu. Kalau dengan cara belajar gitu teh menurut kalian gimana? Lumayan masuk ke otak sih. Iya, itu lebih mempermudah karena dengan gitu kan kita harus searching ya nggak sih, Cel? Iya. Searching gitu, apalagi kan peraturan kadang kan maksudnya peraturan dari setiap pandangan orang juga beda-beda sebenarnya. Cuma kan karena kita kadang suka apa ya peraturan tuh gini tapi susah untuk Menjelaskannya dengan kata-kata. Iya, suka banget. Jadi kita suka baca di Google, Wikipedia lah segala Betul. gitu. Terus kita searching atau beberapa situs lainnya kan banyak Pak sekarang Pak. Nggak merasa dibohongi ya sama Pak Agung gitu ya. Ini Yang Pak sering Agung kan dibohong- gurunya, kenapa iya. kok malah nanya ke saya gitu? Enggak sih. Enggak sih, Pak, karena itu menurut penjelasan kita kan. Oh, Iya. gitu ya. Karena ya peraturan tuh kan umum. Itu ya. Oh. Umum banget. Jadi ya gitulah. Jadi peraturan umum dan kita isi balik kalau beda-beda lah dari Kak Alma, Kak Cila, dari aku Chelsea, bahkan Pak Agung sendiri kan. Pokoknya Mempunyai peraturan pengertian tuh yang beda-beda. beda-beda gitu, Pak. Ya, itu juga yang kenapa kemudian barangkali menjadi dasar Pak Agung juga ya, atau Bapak Ibu guru yang lain, justru ketika belajarnya sekarang jarak jauh, belajarnya online, di mana kalian tuh punya kesempatan banyak mencari sumber dari berbagai macam sumber, dari internet, dari buku yang kalian bisa explore lintas waktu ya. Makanya seringkali buat Pak Agung juga ketika akan ngajar itu, ngapain juga saya harus nerangkan di buku, nah arti peraturan itu adalah ini, lalu kamu hanya dengarkan saja, itu pasti Boring boring kan? ya, Maka benar. kemudian seringkali kemudian membuat Pak Agung berpikir gimana caranya supaya anak-anak itu ketika berada di rumah memanfaatkan waktu yang ada, explore dengan segala sesuatu yang dia punya untuk menggali tadi. Bapak Ibu guru di sini lebih seperti itu memang akhirnya belajarnya memang yang belajar kalian. Bapak Ibu guru kan lebih ke fasilitator ya. Iya. Kalau di sini ini yang juga sisi menarik yang sekarang Pak Agung alami, hampir puluhan tahun ngajar lalu ada di sini dengan situasi pandemi ini. Oh iya ya, memang kata kuncinya tadi, ketika seorang anak siswa diberi kesempatan itu kalian akan berkembang dengan luar biasa. Dan itu yang selalu membuat gitu. Ke kelas 9 pun sama ya. Waktu kita bicara dinamika Pancasila ya, Pak Agung juga hanya motong-motong kalimat yang disampaikan oleh kakak-kakakmu Alma sama Sila ini, tempel-tempel kan udah jadi sebuah definisi. Betul. Pak Agungnya nggak repot-repot banyak ngomong gitu ya. Iya. Kan nanti pas ulangan atau apapun pasti kita bakal suruh ngerangkum arti peraturan sendiri kan. Oke. Iya. Gitu. Jadi kita harus belajar ngerangkum sendiri, cari poin yang terpentingnya apa, terus gitu. Jenuh nggak dengan cara belajar gitu? Jenuh lah pasti. Kadang-kadang pasti jenuh. Oh, ada jenuhnya Ada juga. pasti Iya. ada jenuh. Lalu Ya. kalau habis itu Cari kegiatan baru. Yes, Kita baru- cari kegiatan baru, ngelakuin hobi kita. Iya. Baru kita belajar lagi. Me time. Me time. Me time kalau zaman sekarang mah butuh me time. oke. Jadi nanti kalau ada waktunya juga
mungkin kalau Pak Agung oke nih kemarin sudah caranya gini, nanti di pembelajaran selanjutnya gantian nanya ini enaknya mau diapain. Ini ada materi ini nih, kalian Iya, punya usul apa, Iya, mau iya. diapain. Kayaknya nggak hanya Pak Agung ya, guru-guru lain Iya, juga pasti. pasti kalau masuk materi kadang kayak gitu, ada yang enggak juga. Tapi kayak kemarin PTS nih mau praktek atau mau Google Form nih, kan suruh milih gitu. Tadi kode keras kepada Nih, guru-guru. tapi ini Loh, kan juga bener kan? Ya Kemarin kan bener ditanyain kan gimana sih? ditanyain mau praktek atau Google Form kita. Iya, itu ya pelakunya guys. Enggak Pak. sih. Semua Bukan gurunya juga, sih, iya, semua guru yang nanya. udah kita masuk ya nanya kayak gitu. dengan model yang seperti itu. Artinya sekarang kita mencoba meng-create PTS ya. Iya. Kalian mengenalnya PTS kan, penilaian tengah semester, tapi bahwa kemudian PTS pun oleh Bapak Ibu guru ditawarkan ke kalian. Iya. Ya. Ya kan, ditawarkan ke kalian. Menurut kamu bisanya apa? Kamu bisa eksplor diri kamu apa? Lalu kalau mau ada PTS mau seperti apa? Nah, dengan cara-cara pembelajaran kita yang begitu loh. Yang begitu dengan pengalaman kalian kemarin di SD yang seperti itu, sekarang menemukan itu di SMP. Apa sih yang makanya seringkali Pak Agung penasaran anak-anak ini sebenarnya mikirnya apa ya? Ketika diajak diskusi gitu, kok malah ditawari sih? Bukannya sudah ditentukan aja gitu. Ya. Ya kita lebih ke kita ambil senang-senangnya Iya. aja deh. Kita diskusi bisa lebih dekat ke temen, Iya, ke bisa guru. sambil dapat pelajaran juga. Tapi kalau misalnya suruh milih kayak gitu, banyaknya apa? Ini kalimat yang biasa, ngikutin aja. Ayo terserah Ikut aja, aja, terserah. ikut aja. Kalau dia pengen sesuatu, mungkin ya mereka pengen sesuatu, tapi mereka tidak mengungkapkan itu, dan mereka cuma bilang, udahlah aku ngikut aja deh, ngikut Ya, aja. gitu. Pasti kan banyak gitu kata ngikut aja teh. Ikut Ya kan? aja, ayo. Kayak kelas 9 pun sama ya kemarin ya. Di pelajaran IPA kalau nggak salah ditanya juga oleh Bu Chandra enaknya mau belajar PTS-nya mau model apa gitu ya. Iya, Gitu. praktek atau Google Form nih, ya nggak Pak? Praktek atau Google Form? Praktek atau Google Kode Form? keras. Kode keren. Terus Tuh. nilainya apa? Aku Google Form. Google Form sih. Kita kelas 8B berpegang prinsip Google Form, gak ada praktek-praktek Ya, lagi. bener. Karena apa? Dah. Kenapa? Karena kita udah beberapa kali ini ada project dari beberapa pelajaran terus digabungin gitu. Iya, bener Di banget. padahal itu tuh harusnya collab gitu kan mata pelajarannya, tapi nih dari dua mata pelajaran ini pasti ada dua-duanya ada project juga. Iya, satu-satu. Padahal harusnya collab Oh, Sama-sama gitu. aja. Jadi Oke, sama aja oke. sebenarnya. Itu kalau praktek Lebih apa capek, kayak lebih ini nguras tenaga. SBK ya Pak ya. SBK ya. Jadi kalau Kalau SBK kita kalau ngegambar. kolaborasi mata pelajaran itu menurut kalian yang seperti apa? collab tuh jadi kayak ada dua materi dari pelajaran yang berbeda terus mirip-mirip gitu, jadi disatuin Ini satu. dan jadi satu project, Satu. bukan jadi dua. Oh, oke. Gitu. Oke. Iya, kayak aku, kamu, dan dia. Kalau ternyata itu terjadi lebih rasa kalian lebih gimana? Misalnya memang ada 3 atau 4 pelajaran nih yang ternyata bisa di-create menjadi satu proyek bersama. Kalau kayak gitu pastinya Puji Tuhan ribet. banget. Pastinya pertama ribet, tapi malah lebih gampang. Iya, ribet lebih gampang. Terus kalau dulu kan kalau offline materi gitu kita suruh bikin poster gak sih? Poster Pakai bawa karton. offline. Terus kita suruh tempelin Iya. gambar, jelasin gitu kan. Kadang kan biasa gitu Iya, kan. bikin mind map. Sekarang kayak nggak gitu. Susah. Pegang kertas aja jarang. Iya, nulis aja sedikit udah capek. Kalau nulis kayak gitu gimana? Jamboard. Jamboard. Ya mau gimana? Ngetik lagi. Ya, ngetik lagi, Pak. Balik-balik Karena lagi. mungkin itu juga yang oleh Perkembangan Bapak Ibu zaman guru ya. sekarang sedang juga mulai dibicarakan. Iya. Tadi kalau kalian lihat kan Bapak Ibu Di guru ngobrol bawah, di bawah. ngelengser. Itu cerita, sebenarnya kita sharing cerita biasanya, sharing cerita pengalaman seminggu kemarin seperti apa. Lalu kemudian sekarang Bapak Ibu guru masing-masing meng-create proses belajarnya. Salah satu yang disampaikan Chelsea tadi menjadi bahan evaluasi juga untuk Bapak Ibu guru. Katanya kolaborasi mata pelajaran, Tapi kok Tapi dua-duanya kok ada dua-duanya ngasih project. project gitu. Maka kemudian nanti jangan kaget
ketika PTS itu hanya ada satu proyek, tapi itu akan dinilai oleh 3 mata pelajaran Wah. atau 4. Waduh, Kayaknya kita milih G-form aja gak sih? G-form aja gak sih? G-form aja gak sih? uniform. Itu Ayo. kemarin milih Ya. PG atau Uraya. PG atau Urayan? nggak PG apa-apa kalau Urayan. memang G-form itu adalah pilihan kalian sesuai dengan apa yang kalian bisa sampaikan ke Bapak Ibu guru. Prinsipnya kan Bapak Ibu guru di sini pun juga harus belajar mendengarkan, gitu ya, belajar mendengarkan. Gitu. Wah, jadi kayak kita hari curhat ya, Cel. Curhat. Curhat. Yang Sekalian memang kode pada keras. curhat, Sekalian kode keras kepada guru-guru dan Oh. mohon ya peka. Bu Eva langsung tutup. Pak Agung jadi tahu Bu Eva sekarang ya langsung kenapa tutup yang telinga. perdana ke Pak Agung ya. Pak Sep, Oh. salah Pak, di sini Pak. Di sini Pak, sini Pak, sini Pak. Aduh. Jadi ini ada maksud tertentu di Ada balik maksud podcast tertentu. perdana ini. Betul. Ya. Kode keras kepada guru IPA, guru bahasa Inggris dan guru Oh. Guru lainnya. guru olahraga. Hashtag projectnya 33. Katanya kalau laptop projectnya 33 sih. Hashtag Ini ya. bukan main. Kalian pinter ya, jadi ingin menyampaikan aspirasi. Tapi harus menyindirnya dengan halus. Gitu. Oke. Jadi Ntar kalau menyindir. Iya biar nggak kasar-kasar banget. Takut di DO soalnya. Oh ada ya ancaman DO di sekolah Ada. kita? Takut. Ada Bu Eva loh, ada Bu Eva. Ada gue Eva soalnya. Rada Bu Eva sama harus Pak Sep loh. harus ini dulu. Harus. Iya, langsung dipantau oleh ibu kepala sekolah. Jadi Under control. Ya under control, jadi kayak tegang. harus menyindir dengan halus dulu. Iya bener banget. Kode-kodenya halus-halus dulu, biarin dia aja peka. Peka ke siapa tuh? Aduh. Nah, ini kayak buat di kita curhat ke Bapak jadi banyak evaluasi kan Pak. Betul. Buat kedepannya kayak gimana? Karena tadi Chelsea kayak mengeluarkan unek-uneknya ya sama ini dia simpan Di karena lubuk hati ya. kok pelajaran collab kok ada banyak proyeknya. Iya. 3. Oke ya. Nah Pak, maaf banget nih karena keterbatasan waktu juga nih ya. Nah, sebelum kita tutup nih Pak nih ya, apa sih yang pengen Bapak sampaikan kepada penonton-penonton di rumah kita ini. Sun users? Ini yang nonton berarti kita teman-temanmu gitu Sun ya. users, Kelas, adik kelas. kelas ya. Mungkin ada papa mama juga Iya. gitu ya. Iya. Mungkin klasik terdengarnya ya, mungkin biasa atau sudah sering juga disampaikan oleh Bapak Ibu dan orang tua, tapi paling tidak ini yang memang ingin Pak Agung sampaikan tadi di awal ketika Chelsea Lana nanya, "Pak, pengalaman menarik apa di sekolah SMP Santo Yusuf ini?" Pak Agung sebagai guru justru pengalaman menarik itu ketika mendapat kesempatan belajar dari kalian. Belajar dari kalian itu juga yang kemudian selalu mendasari ya Pak Agung selalu belajar. Kemudian ketika memang proses ngajar itu gimana caranya, jangan Pak Agung yang banyak ngomong, tapi kalian anak-anak ini yang akan terus saling memberi informasi karena kesempatan mencari sumber bahan itu luas. Makanya pesan Pak Agung itu lebih seperti ini: manfaatkan setiap kesempatan dengan baik, ya. Jangan menunggu kesempatan yang baik-baik saja. Artinya apa? Contoh konkret, podcast ini bisa terjadi karena kalian ada kesempatan. Yes. Ya, ada kesempatan. Ini. Dan Ih, deh. ketika diberi kesempatan, wih, Pak Agung ini harus buka ini ya, rahasia ya. Buka rahasia. Buka kartu, rahasia. buka kartu. Buka kartu. Bahkan sampai dengan kalian beli kostum kan. Itu kan bagian dari kalian benar-benar excited dengan acara hari ini. Iya, Coba kalau kemudian ketika ada rencana podcast di-cut, kalian pasti akan ini. Daun pastinya. Maka itu yang kemudian di SMP ini coba selalu diberikan kepada kalian. Bapak Ibu guru memberikan kesempatan, yuk ayo gitu, sesuai dengan talenta dan bakat kalian masing-masing. Seperti itu ya. Jadi terus jangan ragu dengan talenta. Setiap ada kesempatan manfaatkan dengan baik. Wow, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu.
Dadah, dadah. Ini kalau saya nggak pakai masker, so